beliau Habib Lutfi bin Yahya. Ini kitabnya dan sudah kami bagikan kepada panjenengan semua, hanya cover dan halaman satunya saja. Untuk isinya rahasia karena isinya nanti akan keluar setelah beliau tiada. Biasanya seperti itu. Ini sudah menjadi kebiasaan ya. Kalau yang Cahaya dari Nusantara itu kan sebagian ya kutipan Majmu' Kalam, nanti akan dirubah dengan bahasa Arab menjadi Majmu' Kalam Al-Habib Maulana Al-Habibil Mustafa ya, Habib Lutfi bin Yahya bin Al-Ali Aba Alawi Al-Husaini. Ini nanti akan menjadi Majmu' Kalam. Biasanya Pak Alawi sejak mulai dari masa leluhurnya sampai sekarang itu begitu. Atau mengarang kitab yang judul atau covernya, namanya itu hampir sama seperti kitab-kitab terkenal lainnya. Misalkan Tajul Arus ya. Aslinya kan karya Syed Murtadho Az-Zabidi, kitab Qomus ya itu ya. Tapi mereka mengarang Pak Alawi Tajul A'ros, ya, begitu. Sama seperti kitab Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari misalkan ya. Pak Alawi akan mengarang sendiri Al-Hikam lil Habib Al-Alim Al-Allamah Al-Wali At-Taqi Az-Zahid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu. Namanya Al-Hikam sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami ta'azimi, para pemirsa dan pendengar semua dimanapun panjenengan berada di seluruh dunia bersama dengan keluarga, khususnya yang ada di Nusantara, semoga bertambah kualitas dan kuantitas hormon kebahagiaannya. Selalu diberikan insting yang menuju ke memori, baik otak ataupun hati, yang senantiasa mengilhami rasa bahagia, senang, ketenangan, kebahagiaan, sehingga merasakan arti dari hidup dan kehidupan, merasakan hasanah fid dunya hatal akhirah, keluarga yang sakinah mawaddah dan penuh rasa rahmah, dzurriyyah keturunan yang salih serta salihah, rezeki yang melimpah berkah untuk beribadah, serta yang paling penting adalah iman Islam sihah wal afiyah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membedah sebuah karya dari Habib Lutfi bin Yahya yang masih belum
di launching, beredar di sekitar kita. Ini sebenarnya rahasia, tetapi ini lebih saya awali ya, supaya nanti ya, tidak kaget semuanya. Yakni kitab Anwarun Nujum fi Tafsiri Laqad Ja'akum, karya dari Al-Faqir tahta Turabina Alil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Ar-Raji Syafa'atah Fid Darain Abi Muhammad Bahauddin Al-Alawi Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Ba'alawi Al-Husaini. Hebat namanya ya. Mohon maaf malam hari ini saya secara formal ya, tidak mengejek atau mengejek atau merendahkan. Tetap saya panggil beliau Habib Lutfi bin Yahya. Ini kitabnya dan sudah kami bagikan kepada panjenengan semua, hanya cover dan halaman satunya saja. Untuk isinya rahasia, karena isinya nanti akan keluar setelah beliau tiada. Biasanya seperti itu. Ini sudah menjadi kebiasaan ya. Kalau yang Cahaya dari Nusantara itu kan sebagian ya kutipan Majmu' Kalam, nanti akan dirubah dengan bahasa Arab menjadi Majmu' Kalam Al-Habib Maulana Al-Habibil Mustafa ya, Habib Lutfi bin Yahya bin Al-Ali Aba Alawi Al-Husaini. Ini nanti akan menjadi Majmu' Kalam. Biasanya Pak Alawi sejak mulai dari masa leluhurnya sampai sekarang itu begitu. Atau mengarang kitab yang judul atau covernya, namanya itu hampir sama seperti kitab-kitab terkenal lainnya. Misalkan Tajul Arus ya, aslinya kan karya Said Murtadho Az-Zabidi, kitab Qomus ya itu ya. Tapi mereka mengarang Pak Alawi Tajul A'ros, ya, begitu. Sama seperti kitab Al-Hikam, nah, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari misalkan ya. Pak Alawi akan mengarang sendiri Al-Hikam lil Habib Al-Alim Al-Allamah Al-Wali At-Taqi Az-Zahid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nah, gitu. Namanya Al-Hikam sama. Terus ndombleng seperti itu. Misalkan Fathul Qoribil Mujib, misalkan Fathul Qoribul Mujib, misalkan nanti akan dikarang lagi ya Fathul Mu'inul Mujib, begitu. Lah, Anwarun Nujum ini masih rahasia sebenarnya, hanya beberapa orang saja yang punya, termasuk saya. Termasuk saya. Nah, ini berisi apa? Tentang tafsir dari ayat Laqad Ja'akum yang sudah kami baca pada muqaddimah di awal saya tadi. Pak Puger Pujianto, ya Allah, kenapa KPM nggak punya malu, rasa bersalah. Nggih. Bu Rosi Askia Putri, amin. Ilham Asifah Yogyakarta ndredeg nih mak ya. Jangan redeg nanti malah jantungan. Enggak, jangan redeg. Dancing and Moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib Dancing and Moon. Pasmi Surabaya nih mak ya, nggih monggo Surabaya. Surabaya silakan. Suluman selamat Umuk Kalam. Bukan umuk, majmu' itu kumpulan dari pangandikannya Habib Lutfi bin Yahya, nanti akan dibukukan. Ketika ceramah di mana gitu akan dicatat menjadi sebuah buku. Lah, sahabat beliau yang paling terkenal adalah Muhdhar Ahmad As-Segaf. Ini sahabat beliau. Murid dan sahabat beliau. Muhdhar Ahmad As-Segaf. Lah, kitab ini sebenarnya sudah sering ya, materi, isi ya, dan tafsirinya disampaikan pada waktu ceramah-ceramahnya. Jadi Habib Lutfi bin Yahya sering menyampaikan. Di antaranya mari kita dengarkan bersama. Nah, ini tolong disimak secara seksama ya, biar saya tidak dikatakan tukang ngece saja misalkan.
Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini malam satu yang sangat bahagia. Kenapa tidak? Setiap maulud akan menyambungkan umat kepada nabinya. Al-ittisaliyah. Hubungan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 waktu itu kita sudah berhubungan. Di antaranya dalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak cepat kan? Anak murid selalu mengingat atas jasa-jasa para gurunya. Insya Allah akan terkendali dari perbuatan lebih rendah lagi, atau GBL ini tinggi. Bisa terjadi pertempuran, peperangan. Itu tadi. Bagaimana caranya para beliau-beliau masuk melalui India tadi. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi intinya saya ingat tadi nanti bisa dicantumkan linknya oleh admin biar semuanya bisa menyimak. Karena saya terus terang, saya ini menyerah, kalah, tidak mampu mencari referensi yang dibacakan oleh beliaunya tentang ayat suci, hadis Nabi, bahkan ijma' qiyas itu. Ya saya kan orang bodoh ya, jadi mohon maaf nggak bisa menemukan gitu loh. Kok ada ayat innama bu'istu liutamima makarimal akhlak juga, terus ada jinan wa insan basiron wa nadhiro, macam-macam juga. Bahkan setelah ayat 128 surat At-Taubat laqad ja'akum itu malah justru bukan fa in tawallau faqul hasbiyallah. Jadi ini ada di mushaf mana, saya kadang ya ini kebodohan saya. Mungkin para pemirsa dan pendengar semua lebih mengetahuinya karena memang beliau lintas madhab, lintas tarekat ya, lintas hakikat, lintas ma'rifat. Jadi saya nggak menjangkau kelasnya, tingkat-tingkat gitu. Nah, ini mohon maaf karena kebodohan saya. Kalau para pemirsa semua menemukan ya ayat-ayat yang seperti dibacakan oleh beliaunya, tolong beritahu kami, karena saya jelas gak mampu tidak kelas dengan beliau. Pak Ibnu bin Rasidi, orang dapatnya gimana Pak? Ya aku nyari nggak dapet. Pak Puger Pujianto, kenapa KPM nggak membumi? Karena melangit. Karena melangit itu ya merasa dirinya setinggi langit, tidak berada di bumi atau hamengu bumi atau mangku langit, mangku buwono, nggak mau itu. Pak Suker, Rio hadir, semoga Pak Ye sehat-sehat selalu. Kalau amin atau suwun. Kalau dilihat dari wajahnya LBY kayak orang ikhlas, tapi ternyata rekam jejaknya sungguh menyedihkan. Ahli atau pakar ekspresi itu kan bisa membaca sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang awam itu terlena, nggak waspada ketika tidak hanya beliaunya, saya nggak ngerasani sosok nama, tapi ya hampir keseluruhan ya. Kalau sudah acting, sudah pakai pakaian tertentu itu sulit kita membedakan, seperti main film gitu loh ya. Jadi misalkan glowing ya, lalu di framing, di branding ya, di setting itu sudah nggak ada yang bisa berpaling gitu ya. Langsung wis Bapak Aing gitu loh. Jadi seakan-akan semua wis sempurning gitu. Sempurning kayak marning. Jadi ya itulah gitu. Jadi nanti para pemirsa dan pendengar semua simak sendiri, karena ada ayat-ayat yang saya itu nggak tahu ya. 6.000 ayat lebih itu saya itu hampir ya hafal lah itu. Tapi
beliau itu membaca ayat yang saya tidak pernah menemukan ayat dalam Al-Quran. Itu mushaf Fatimiyah mungkin ya, namanya orang alim itu kan ya kadang memiliki data yang kita tidak punya. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa saking hebatnya seseorang itu mau cari hukum apa saja itu bisa, hukum apapun. Ini adalah keadaan sebenarnya Jadi yang ada di salah Pak satu Puger Pujianto seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa lebih tidak jauh-jauh suaranya. Nanti biar Setiap maulud ya, hampir sama seperti tadi, cuma lebih dipersingkat. umat kepada nabinya, al-ittisaliyah, hubungan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 waktu itu kita sudah berhubungan. Di antaranya dalam tahiyat, berapa kali kita menyebutkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau dilihat dari segi nahwu ataupun balaghah, kalimah yang mengandung mukhatab, Assalamualaikum. Nah, ini masalah Assalamualaikum ya. Sebenarnya kalau kita mau ya mengupdate amaliyah atau ucapan tahiyat kita, seharusnya kalau kita tahiyat baik awal ataupun akhir tasyahud itu kita tidak usah Assalamualaikum ala riwayat Ibnu Mas'ud. Tapi kebanyakan kita masih menggunakan riwayat Ibnu Abbas dan sebagian Ibnu Umar. Kalau Ibnu Mas'ud itu tidak pakai Assalamualaikum, langsung Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wabarakatuh, karena Rasulullah sudah wafat. Assalamu alaika itu kan mukhotob, ka, kamu, you, kon, ya, sampian, itu pas berhadapan-hadapan. Nah itu pas wahwa baina dhahronaina, itu ucapan ketika Rasulullah masih ada bersama dengan kita. Falamma kubido, ketika Rasulullah sudah wafat, ya, kulna assalamu ala nabi. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini riwayat Ibnu Abbas nih. At-tahiyatu lillah, at-thayyibatu lillah, assalamu alaihi, ya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini masih riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kalau riwayat Ibnu Mas'ud beda. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Lalu tasyahud, sholawat dan doa penutup tahiyat. Seolah-olah beliau itu di depan kita. Nah ini Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ini yang dikhawatirkan kan seakan-akan ya membayangkan Rasulullah itu berada di depan kita. Kita berhadapan-hadapan langsung dengan beliaunya. Assalamualaikum. Nah, lalu ada karomah dari Syekh Ali bin Ba'alawi, ketika pas tahiyat membaca sholawat selalu diulang-ulang bacaan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, sampai menunggu Rasulullah menjawabnya waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad dan seterusnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ada jawaban langsung dari Rasulullah. Bahkan kebanyakan dari kawan-kawan Ba'alawi habaib itu menambah-nambahi sendiri. Kalau ingin mendengar jawaban salamnya dari Ali Kholiq Kisam, dari Kanjeng Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang pada berebutan di kiri kanannya untuk mendengarkan suaranya Kanjeng Nabi. Ditambah-tambah sendiri, nggak ada kitabnya itu. Jadi nggak ada kitabnya. Jadi misalkan kalau sekarang menggunakan redaksi tasyahud
tahiyat ala riwayat Ibnu Mas'ud itu pas. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Supaya tidak disalahgunakan atau tidak disalah tafsirkan. Tapi kalau sudah kadung digunakan ya sesuai dengan perkataan sahabat Umar bin Khattab ya selanjutkan ya. Sesuai dengan tuntunan awal gitu. Enggak apa-apa. Cuma kalau memang assalamu ala nabi ya enggak apa-apa. Wabarakatuh. Karena apa? Ada mukhatab. Lain daripada itu, kita diperintah untuk membaca sholawat. Berhubungan lagi tali silaturahmi kita, menerima salamnya umatnya bagi bila hubungan ini tersambung, guru Rabitah itu adalah yang menuntun kita kenal kepada Allah, yang kalau kita mengenal Rabitah akan membayar jasa para gurunya, insya Allah akan terkendali. Min anfusikum. Ya sebentar, ini kena ini. Kita bisa membuka tarikh bagaimana Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bener. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Lah ini yang salah ini. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Lah ini loh saya itu menyerah. Haji sambungannya ini ayat 129 surat At-Taubah ini saya itu menyerah saya. Belum sampai tingkatannya. Mungkin para pemirsa semua bisa menemukannya. Tolong kami beritahu di WA ke kami, ke admin kami, beritahu kami karena rendahnya literasi dan referensi kami. Jadi harusnya kalau menurut kami, namanya orang bodoh ya, sesuai dengan kitab suci ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kalau menurut saya yang bodoh ini. Lah menurut beliau beda lagi. Mubasyiran wa nadhira. Lah ini bil huda wa dinil haqi. Nah ini. Ila akhir ayat. Lalu satu lagi, bu'ithu liutamima makarimal. Lah ini loh, ini ayat lagi ini saya tahunya itu hadis Nabi. Kalau saya saya tahunya itu hadis Nabi. Kalau beliau mungkin karena seorang wali ya, jadi itu mungkin ayat ilahi atau hadis qudsi ya. Wallahu a'lam. Setahu saya itu bukan ayat dari kitab suci dan bukan hadis qudsi, tapi hadis Nabi. Itu yang saya ketahui. Nah, seandainya para pemirsa semua tahu bahwa kami dikirimi, diberitahu isinya kok iso seperti itu gitulah. Jadi ini namanya kelasnya berbeda itu. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya itu? Ya. Dari laqad ja'akum. Laqad ja'akum ini. Min anfusikum azizun di sini hebatnya. Nah, azizun itu hebat ini. Coro Jawa itu lebih luas sebab sesuai nahumnya teman-teman yakti nekaaken ingsun. Lah ini loh saya itu ya belajar nahu ya lama sih, walaupun saya ini ya bodoh masalah nahu, sorob, mantek, ma'ani, batik, bayan atau balaghah itu saya bodoh, tapi ya setahu saya nggak begitu. Laqad ja'akum teman-teman yakti nakaake ingsun kum ing sira kabeh itu nggak begitu artinya itu. Nggak begitu. Lah inilah pentingnya kita itu untuk belajar lagi. Jadi saya juga harus banyak belajar dari beliau Habib Lutfi. Apakah seperti ini? Ya saya kembalikan kepada panjenengan semua, termasuk para muridnya, ya para mukibinnya, para sahabatnya, ya silahkan ya. Saya
memaksakan ya, untuk mengikuti apa yang saya katakan. Cuma kalau menurut pemahaman saya yang bodoh ini sesuai dengan terkib nahwu sorobnya itu beliau salah. Itu kalau menurut saya. Ya, karena apa? Laqad ja'akum ya yakti teman-teman nekake ingsun kum ing sira kabeh rasulun rasul. Lah itu bagaimana? Nggak bisa. Nah, oleh sebab itu ini perlu untuk kami buka di sini supaya semuanya mengerti, khususnya ketika beliau nanti mengeluarkan kitab karyanya yang berjudul Anwarun Nujum ini. Kitab Anwarun Nujum ini artinya adalah anwar itu jamak dari nur. Nuro ini atau nuron itu tasniyahnya, jamaknya anwar. An-nujum itu bukan nujum ramalan, itu bukan. Dari kata tunggal najm, wan najmi idza hawa nujum. Nujum ya lintang ya. Jadi cahaya bintang-bintang yang menerangkan tentang tafsirnya laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Boleh dibaca laqad ja'akum boleh, atau idgham mutajanisen ya. Laqad ja langsung masuk dari dal ke jim. Sebenarnya nggak sama karena makhrajnya dal itu hanya bisa ketemu dengan to dal fa. Nah, tapi kalau misalkan ini mutajanisen hampir sejenis lah. Bisa laqad ja'akum rasulum bisa, atau laqad dikolkolahkan ya, laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Nah, kitab Anwarun Nujum fi tafsiri laqad ja'akum ini isinya nanti akan kita bedah bersama setelah beliau meninggal dunia. Karena biasanya begitu loh. Titenono kalau enggak nanti akan di-launching bersama. Lah, kalau di halaman satunya ini ya jelas berisi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad as-somadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ar-rahmanir rahim. Jadi kenapa kok saya baca kasroh ya jer, karena atofnya ke lillah ya. Ar-rahmanir rahimil karimil jawad al-hayyil qayyumi dzil jalali wal kamali wal ikram alladzi istofa nabiyahu wa ufaddila khalqahu ya wa zayyana bihil akwan wa ja'ala wujudaha li wujudihi falaulah ma yakunu hadithun walakan wa ja'alal anwar kullaha min nurihi. Nah, ini tulisannya agak kurang jelas ya, tapi masih berupa mukadimah saja, susunan manuskrip. Ini masih tulisan tangan. Kitab Anwarun Nujum fi tafsiri laqad ja'akum lil faqir ya, yang mengarang ini karya dari fakir, itu bukan fakir miskin, itu bukan. Ini merendahkan diri. Al-faqir ila rahmati rabbihi, itu biasanya begitu. Ya, kayak saya misalkan ya al-faqir selalu mengharapkan rahmat Tuhanku ya. Al-faqir yang selalu mengharapkan ya tahta turabi na'lil mustafa, merendah di bawah tanah yang ada di sandalnya Nabi kita yang terpilih Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-raji syafa'atah, yang selalu mengharapkan syafaatnya Mustafa fitdaro ini di dunia dan akhirat. Ya, ini siapa namanya? Abi Muhammad. Jadi Habib Lutfi itu kunyahnya itu Abi Muhammad. Mungkin punya anak yang bernama Muhammad ya. Saya kurang kenal namanya, orang hebat ya. Kalau saya orang melarat ya nggak ngerti lah ya. Abi Muhammad, bapaknya Muhammad ya. Gelarnya juga Bahauddin ya. Kebanggaan ya agama kita ini. Jadi sosok yang sangat kita banggakan seperti Syekh Bahauddin Nur Salim misalkan ya. Nanti beliau juga punya nama Bahauddin juga ya, Al-Alawi, yakni Bahauddin Al-Alawi yang memiliki ketinggian ya posisi, yakni Muhammad Lutfi. Nah, namanya sih Muhammad Lutfi bin Ali, bapaknya namanya Ali, bin Hashim, mbahnya itu namanya Hashim, bin Umar, buyutnya namanya Umar, bin Toha,
canggahnya namanya Toha. Bin Yahya itu marganya. Marganya itu bin Yahya. Ba'alawi memang dari klan Ba'alawi. Al-Husaini keturunan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini Anwarun Nujum. Anwarun Nujum. Nanti pasti isinya tidak jauh dari kitab-kitab hikmah. Pasti tidak melulu mengambil referensi dari tafsir Al-Mikbas karya Imam Abdullah ibnu Abbas. Tidak. Karena memang di dalam riwayat Al-Hakim, ya, riwayat hadis Imam Al-Hakim dalam qiraat riwayat yang ahad, ya, tidak mutawatir, itu boleh membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Bukan min anfusikum. Kalau Mushaf Utsmani lah min anfusikum. Nah, inilah ketinggian ilmu beliau itu sampai di situ. Itu loh. Saya sampai itu nggak nutut itu loh. Nutut sampai misalkan membasuh kedua telinga adalah rukunnya wudhu. Saya sampai nggak nutut itu. Karena yang saya pelajari itu hanya ya syariat-syariat saja. Kalau beliau kan sudah tingkat makrifat. Pak Farizal Kurniawan, Merdeka. Pak Muhdi Baskoro, sehat selalu ya, dan semua santri Nusantara. Amin, matur suwun. Pak Hanafi. Dari ngaos Surabaya nggih, monggo sami-sami kita ngali. Pak Kodrat, saya dalam wujud rupa yang sama seperti halnya manusia memang agak sulit untuk ditebak nggih. Karena ada wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nanti syayatinal insi wal jinni, Pak Kodrat. Jadi setan itu ada yang, ya setan itu sifat, karakter, jiwa yang bisa masuk ke dalam raga, ya, jin dan manusia. Jin itu juga bisa berbentuk padat, menyerupai kita, bisa 3 dimensi kalau pas berada di alam kita. Itu jin. Nah, syaitan itu bisa masuk keduanya. Syayatinal insi wal jinni, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu nggih Pak Kodrat. Bu Roski Asia Putri Puten kaget ya. Ada iklannya kita di iklan nggih. Nggih sepuntene, mohon maaf yang banyak Bu Roski Asia Putri nggih. Pak Eka Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjang umur sehat terus, matur suwun. Pak Sulman semua selamat. Nanti bisa jadi cola. Bukan Coca-Cola nih, cola. Nah, ini selang-seling. Pak Puger Pujianto tadi sudah. Surga kelas asli, surga kelas KW1, surga kelas super rendah, lebih rendah dari neraka KW2. Ini seperti keramik aja ini. Ada KW-KW-an, nggak ada afkiran. Ya. Kalau Cina itu ada KW mesti. Kamu mau beli HP, ya, jangan tanya harga berapa. Kalau mau beli loh, nggih, ya kemampuanmu berapa, kan begitu. Nanti akan dicarikan sendiri oleh pedagangnya. Itu kalau Cina. Sebab Cina punya kualitas KW1, KW2, KW3. Nah, jadi kadang-kadang HP itu juga begitu. Fahrizal Kurniawan, Ba'alawi Yahudi, kitab karangan palsu, sejarah palsu, Al-Quran dan hadis Rasulullah dirubahnya menjadi Al-Quran dan Habib Tauhid sifat 20, akidah 50 tidak dirubahnya biar tidak ketahuan. Kita harus hati-hati memang Pak Fahrizal Kurniawan. Bagi orang yang tidak memiliki kewaspadaan tinggi itu mudah terkecoh. Mohon maaf, tidak jaminan Pak Fahrizal Kurniawan itu seorang kiai, seorang wali Ba'alawi misalnya, tidak jaminan. Karena apa? Hidayah itu milik ilahi, bukan milik kita-kita ini. Itu. Oleh sebab itu kenapa kok kita harus bersuara seperti ini? Itu. Ya karena ini termasuk fardu kifayati. Gitu. Nggih, Pak Farizal. Halim Yusmar, Kuala Tunggal Bada Isa ikut nyimaknya nggih. Oh, berarti Kuala Tunggal baru Bada Isa sini. Sini sudah sekarang jam 8:30 Pak Halim Yusmar. Nggih, siap. Nggih. Ilham Asifah bisa aja Kiai ini sindiran dalam Kiai, mboten sindiran-sindirun, tapi ya saya mengaku bahwa saya bukan kelasnya. Jadi beliau sudah kelasnya itu meroket. Jadi misalkan lintas qiraah. Nah, misalkan laqad ja'akum rasulun min anfasikum azizun alaih, jangan disalahkan. Oh, itu ada riwayat
dari Imam Hakim, min anfasikum, bukan min anfusikum. Nah, sama seperti kemarin misalkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, misalkan ya jangan disalahkan gitu. Jadi beliau itu lintas mazhab, lintas hakikat, lintas tarekat, lintas syariat, hakikat makrifat itu. Nggih. Pak Suman, berikutnya Bu Rizky, lintas kuburan juga. Ya, kuburan yang dipalsu-palsukan itu mungkin lintasan saja, perlintasan Bu Rizky. Semut kota. Kadang kalau kita bicara ya agak berlebihan, hakikatnya bukan kita yang berlebihan, kadang-kadang berlebihan. Oleh sebab itu jangan hulu lah, kita jangan berlebihan. Anissa Husniah penipu. Pak Ngasiman. Nah, ini biasanya orang yang tidak bisa mengeluarkan makhraj aslinya ain. Jadi asiman aslinya. Asiman itu orang yang menjaga. Kalau maksum orang yang terjaga dari dosa. Nabi dan Rasul itu kan maksum ya. Maksum ya. Tapi kalau asiman itu orang yang menjaga diri jangan sampai berbuat dosa. Lah, orang Jawa kadang lisan atau lidahnya itu kurang fasih. Asiman jadi ngasiman. ngasiman Cagura cah Gunung Rawa 57 pati jatuh. Oh nggih bener jenengan dari Gunung Rawa nggih. Gunung Rawa itu ikut gembong ya Gunung Rawa itu. Kalau ikut gembong itu dulunya letak dari kerajaan Pati, Kadipaten nggih, Kadipaten Pati kuno nggih. Kalau Mojosemi sekitar Trangkil, yang Carang Soko itu sekitar Gembong situ Pak Ngasiman gitu. Pak Anggi Akbil mungkin LB itu baru dikasih malaikat Jibril ya mungkin ada wahyu yang keberapa ya, saya wallahu alam. Ibu Anggi Akbil saya kurang tahu karena kelasnya beda. Demak Siti bukannya jenengan yang kurang referensiai, tapi Pak Lutfi yang salah. Bukan saya yang salah. Jenengan nanti bisa membedakan sendirilah ya. Saya itu yaitu tadi ilmu saya itu rendah, masih literasi rendah, referensi ya masih minim ya. Termasuk diantaranya itu suruh cari ayat yang dibacakan beliau itu loh. Saya itu bingung saya itu. Itulah kadang-kadang kalau orang nggak berilmu seperti saya ini, kalau disuruh cari ayat yang seperti dibacakan oleh beliaunya itu pasti bingung. Mungkin para pemirsa juga ya kebingungan untuk mencari. Lah itu Quran loh ya. Nek kalau maca kitab kuning salah itu nggak masalah. Ya bermasalah tapi tidak terlalu bermasalah itu loh. Yang penting mau belajar itu loh. Yang penting tahu arti dan maksudnya. Ya seperti kemarin baru saja kami sertakan tentang keutamaan Hadramaut daripada Makkah. Nah, artinya saya bantu untuk menerjemah supaya mudah dipahami oleh seluruh lapisan ummah. Jadi ini bagian daripada dakwah bil lisan dan bil tulisan. Nggih, Pak Anggi Akbil, Demak Siti nggih Pak, Demak Siti begitu. Jadi begitu. Mungkin Pak Demak Siti ini juga kurang referensi tapi lebih benar analisanya. Pak Topik saking cerdasnya lintas alam dunia akhirat ya. Pak Tingit mengawang-awang itu ya wa qulubuhum hawa wa aqluhum hawa. Jadi pikirannya itu melayang-layang. Jadi seperti burung terbang itu, saking hebatnya bisa menerawang. Jadi Anwarun Nujum ini ya kemungkinan ya tafsiran ala beliaunya dan mengambil sebagian daripada referensi kitab-kitab hikmah, tafsir, ya mungkin sebagian hadis lainnya. Lah, para pemirsa dan pendengar semua, sebenarnya andalan beliaunya dan diantara kawan-kawan dari kalangan mursyid ya dan murid ya itu tidak asing dengan bacaan 2 ayat terakhir surat At-Taubat atau Baroah ini karena manfaatnya luar biasa. Walaupun tidak ada hadis sahih atau hasan yang menvalidasinya, tetapi di dalam kitab hikmah itu ada. Para pengamal hikmah itu lakot ja'akum rasul itu ilmu rawa rontek dan bisa menjaga seorang pengamalnya
pembacanya secara istiqomah dari kematian pada hari itu juga. Kalau dibaca sehabis sholat subuh 7 kali, dibaca habis sholat maghrib 7 kali. Habis sholat maghrib menjaga 1 malam, habis sholat subuh menjaga 1 hari, sehari semalam. Dibaca 7 kali 7 kali, itu minimal ya. Dan istiqomah itu ada kitabnya. Khazinatul Asror juga ada, Syumusul Anwar wa Kunuzul Asror juga ada. Kitab-kitab hikmah rata-rata yang menerangkan itu. Ahli-ahli Thariqah itu juga mengamalkan itu. Jadi misalkan ya guru-guru saya sebagian yang mengamalkan itu juga. Tapi kalau menurut saya mengamalkan laqad ja'akum sampai fa in tawallau itu ya hanya niat mencari ridha Allah saja, dan membaca Al-Quran setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Itu saja. Masalah dikasih karomah dari istiqomah, ya yang kami lakukan itu hanya sekedar maunah saja. Kalau menurut saya seperti itu. Karena niat saya itu hanya mencari ridha Allah semata dan membaca ayat sucinya, mengingat akan ayat dan isinya yang semakin ya kami pahami, kami resapi, akan mencintai Nabi saya, lalu mengamalkan ajaran-ajaran beliaunya. Kasih sayang beliau, prihatinnya beliau, azizun alaikum anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan memiliki jiwa kasih sayang terhadap umatnya. Nah, oleh sebab itu kita ketika memiliki santri jamaah ya harus memandang ya pengikut-pengikut kita itu dengan ainur rahmah ya, raufur rahim, sesuai dengan Rasulullah ya, dalam kitab suci surat At-Taubah ayat 128 itu. Begitu nggih. Pak Semut Kota, mereka yang kelewatan kurang mengerti. Pak Chandra Vitara, kemasan nggih, kemasan nggih, dikemas nggih. Yanti 2176. Paya ini merendah loh, enggak ya, merendah nggih. Jadi kalau ingin melihat khasiatnya laqad ja'akum itu bisa ya biasa menggunakan kitab Mujarobat Ad-Dairobi Al-Kabir ini. Ini kitab suwu, kitab hikmah. Kalau zaman sekarang ya tidak perlu digunakan satu-satunya, hanya untuk penyeimbang saja. Kalau kita memiliki kitab Mujarobat Ad-Dairobi, ini terbitan dari Beirut, Darus Saqafah Al-Islamiyah. Halaman 34 itu menerangkan tentang wa min khawasi hatainil ayataini akni laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir surah. Nah, ini ada keterangan annaman qara'ahuma fi yaumin lam yamut fi dzalikal yaum. Barang siapa membaca 2 ayat laqad ja'akum rasulun sampai fa in tawallau ya, 2 ayat terakhir surat Baroah atau Taubah itu, maka dia tidak akan mati pada hari itu. Dibaca 7 kali setelah sholat subuh. Kama ruya, seperti yang diceritakan anhu dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadisnya, tapi bukan hadis yang sahih atau derajat hasan, bukan. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat lam yukal, maka tidak terbunuh, walam yudrob, dan tidak terpukul bihadidatin dengan besi. Besi ya bisa timah, termasuk peluru, ya, termasuk roket, termasuk panah, termasuk pedang, keris, celurit, dan lain sebagainya. Ini ada riwayat yang menerangkan seperti itu, bahwa orang yang membaca laqad ja'akum secara istiqomah, dia tidak akan mati pada hari itu dan tidak akan terbunuh karena sebab dipukul, ya, tertabrak mobil, ya, atau kena besi, ya, besi. Wa anna man qara'ahuma fi lailatin, dan barang siapa membaca 2 ayat tersebut pada waktu malam, falahu mithlu dzalik, maka ya akan terjaga seperti yang tersebut di atas. Zakaro hadzal hadis ini disebutkan siapa? Perawinya ba'dus sholihin, sebagian orang soleh. Lah ini apakah ini muttasil ya sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah alam. Ini namanya kitab hikmah, kitab hikmah. Oke. Kultu, ya saya berkata, saya Ad-Dairobi berkata, fa in kana qad faraga ajaluhu, maka ketika sudah
datang ajal kematiannya, lam yuwaffaquhu, maka tidak sampai dipertemukan kepadanya Allahu oleh Allah. Liqiraatihima, karena dia membaca dua ayat tersebut. Jadi seperti ilmu rawarontek, ilmu aji poncosono, bukan aji gineng lagi. Kalau aji gineng itu ajian yang seperti Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan cicak, bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan burung, ya. Itu aji gineng namanya. Sama seperti kalau kawan kita yang di Malang itu, siapa ya, Buya yang di Malang yang kemarin heboh ya, itu kan aji gineng namanya. Aji gineng itu aji-ajiannya Angling Darmo. Jadi sama seperti yang dimiliki oleh Nabi Salomo. Waruya, dan diceritakan, anna man qala fi kulli yaumin sab'a marratin, barang siapa membaca laqad ja'akum dua ayat fa in tawallau sebanyak satu hari sebanyak 7 kali, fa in tawallau tok, tidak laqad ja'akum 7 kali dibaca fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, kafahullahu, maka Allah akan mencukupi ma'ahammahu, apa yang diinginkan, min akhiratihi, dari urusan akhiratnya, wa min dunyahu, dan dari urusan dunianya. Sodikon kana wa kadiban, percaya atau tidak percaya, akan dikabulkan, ya. Jadi ini ada di dalam kitab Ad-Dairobi Mujarobat halaman 34. Jadi ini yang digunakan oleh para pengamal ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai fa in tawallau itu, dan bahkan di dalam kitab Anwarun Nujumnya Habib Lutfi bin Yahya ini juga tidak jauh nantinya dari isi tafsiran. Selain tafsir Al-Mikbas, juga akan mengutip referensi dari Khazinatul Asrar, dari Sumusul Anwar, ya, kemungkinan besar juga dari Samsul Ma'arif Al-Kubro, kemungkinan juga dari Ad-Dairobi. Lah, ini namanya apa ya, penerawangan saya. Nggih, Pak Farizal Kurniawan. Cak Brongkei, tinggal diboikot saja di semua aspek, Pahlawi akan hancur sehancur-hancurnya bila mereka tidak sadar masih membohongi pribumi. Nggih. Ya, diadu domba lah, Pak Cak Brongkei, diadu domba. Berikutnya, Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Timur, nyimak Pak Yai. Waalaikumsalam. Semoga tambah bermanfaat untuk umat, amin. Matur suwun, terima kasih atas kesetiaannya. Pak Imam Hambali, LBY itu ngawur Pak Yai, bukannya jenengan nggak tahu. Nggih, kan jenengan nanti kan bisa menyimaknya. Nanti kami sertakan kok videonya. Ya, nanti dikira saya hanya melakukan tudingan saja, yang enggak. Lah, ya kita tidak boleh mencela. Mungkin sabukul lisan, kita husnudzon, ya mungkin sabukul lisan, atau mungkin salah hafalannya, itu juga bisa. Kadang-kadang orang itu kan kalau nggak diingatkan kan salah terus gitu loh. Saya punya kiai, saya punya teman, seorang kiai, ya, teman satu leting waktu mondok itu sampai usia sepuh, sampai meninggalnya itu ketika mimpin doa itu, ya subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, ya begitu, padahal nggak ada kanya, harusnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, harusnya begitu. Tapi teman saya ini subhanaka rabbika rabbil izzati, begitu terus, karena nggak ada yang mengingatkan. Saya tahunya itu ya karena jarak jauh, ya, berada di luar provinsi, ya, saya nggak bisa mengingatkan. Kalau saya dengar kok malah, oh begitu, nggak ada yang mengingatkan, sungkan. Lah kalau misalkan sekelas Abah Haji Oma Irama ketika mukaddimah dalam setiap pertemuan dan ceramahnya, misalkan amma ba'd, nah itu kemungkinan kebiasaan beliau kan suka menghiasi huruf dengan makhraj yang indah itu. Jadi seakan-akan antara dal dan ta itu mirip gitu. Akhirnya bisa amma ba'd. Padahal aslinya amma ba'd itu. Qalqalah itu karena waqaf, tapi kalau misalkan diwasolkan biasa amma ba'du itu aja enak. Tapi karena beliau terbiasa, kalau ngarang lagu itu kan mesti nggak boleh kan lagu itu dinyanyikan
sesuai dengan huruf apa adanya, itu kan enggak, mesti dengan keindahan. Seperti lagunya Ariel itu ya. Kemungkinan hati T tadi C gitu. Hati C. Misalkan cuma kamu sayangku di dunia. Gak boleh gak boleh dunia ini. Jadi Abaji Rhoma Irama itu ya kemungkinan gak sengaja ya, karena terbiasa beliau seorang pengarang atau pencipta lagu. Begitu nggih Pak Umar Said matur suwun nggih. Pak Imam Kambali LB itu nggih sama Pak Chandra Vitara NPD nggih. Ahmad Tasri betul ya Nur. Beliau betul ya, semoga saja sadar kalau nggak ada yang mengingatkan, karena kan orang-orang di sekitarnya itu kan sungkan gitu loh. Lah kalau kita kan ya mengingatkan dengan cara yang sopan gitu. Nggih. Bu Senseta, mohon maaf Kiai, nyimak kalimat kebanyakan Pak LB bikin kepala mudeng, bukan mudeng Bu Senseta, puyeng. Saya sendiri juga ya mungkin rendahnya ilmu jenengan mungkin Bu Senseta. Jadi jenengan mungkin kurang ngaji juga, saya juga agak ngaji, mungkin kelasnya gak seperti. Karena saya cari-cari nggak ketemu. Kok ada ayat suci insan wajinan basiron wanadiron, itu ayat apa, surat apa itu? Kadang-kadang saya itu heran nih, nggak ketemu saya ini. Sampai seumur-umur ini pala 5 aja ketemu saya. Nggih, Bu Sanjitan jenengan belajar lagi kalau jenengan masih puyeng cari sendiri. Pak Gunawan Hadi, nyimak Pak ya nggih, monggo. Pak Joko Nur Tangerang Selatan Banten hadir ya, monggo Pak Joko Nur, nggih siap. Pak APB, LB masih selevel ibtidaiyah kok bikin kitab, apa gak morat marit itu ya nggih. Yang nulis itu orang lain. Habib Abdullah bin Alwi Akhladat itu masa dia beliau itu ngarang kitab? Nggih. Bukan, yang ngarang itu orang sama seperti beliaunya ini. Yang ngarang Jaya dari Nusantara ini kan ya Habib Mundur Ahmad Aksegaf. Tapi mencatat kalam, majmuk kalam, kumpulan dawuh-dawuhnya beliau gitu. Sama nanti Anwarun Nujum itu ya tulisan pemikiran karya orang lain, tapi atas tuntunan ya, arahan dari beliaunya dan berdasarkan isi ceramah beliaunya. Itu kan bisa juga gitu. Karena beliau kan termasuk al-faqir tahta turabi na'alil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ar-raji syafa'atah fid dairaini Abi Muhammad Bahauddin Al-Alawi Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Ba'alawi Al-Husaini. Kan hebat. Kurang apa? Kalau kurang gelarnya tambah lagi. Tambah 10 lagi bisa kok. Az-Zahid, At-Taqi, Al-Qari, Al-Muhaddis, ya, Al-Mufti ya juga bisa. Itu tergantung kita yang nambah-nambah sendirinya. Oke, Pak Parno Parfum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu yang terakhir itu Pak. Salam atur suwun. Semoga senantiasa selalu Cibinong. Lah ini Cibinong. Semen Cibinong. Nah, Semen PT Semen Indonesia Cibinong. Derek nyimak apa nggih monggo. Cibinong itu sebenarnya ya kaya raya. Sumber daya alamnya, nggih. Pak Puger Pujianto, keras endase kayak palu godam. Al-Faqih Muqaddam nggih. Saya selingi nggih. Ini Pak Januar Desa nggih. Pak Denan Cecep bismillah alhamdulillah ya Allah, semoga dengan adanya kitab Minhajun Nasabin dari Kiai Imaduddin Banten semoga seluruh umat Islam nggih. Alhamdulillah ada teknik taktik politik dakwah Kiai Imaduddin Utsman dan kawan-kawan ya mengirimkan kitab karyanya Minhajun Nasabin kepada kiai-kiai pondok-pondok pesantren karena bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab ya ditujukan kepada kiai-kiai atau santri-santri yang terbiasa mengkaji kitab kuning. Warnanya kitab kuning. Saya juga sudah menerima itu. Minhajun Nasabin. Kalau para pemirsa kepingin punya ya saya kasih PDF-nya. PDF yang ada di saya ini langsung dari beliaunya. Dari beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman sendiri. Kalau memang ada yang minta, tak kasih. Ya, itu kitab Minhajun Nasabin namanya. Karya beliau ya Kiai Imaduddin Utsman. Nggih, Pak Adman Cecep. Berikutnya lah ini kan ada keterangan baru nih, bahwa selama ini kita dibohongi ya dengan kata-kata Habib Hussein Muthohar, pencipta lagu Pak panduan ya
kepanduan diantaranya ya lagu syukur ya 17 Agustus ya, dan juga lagu-lagu pramuka itu, dan yang menginisiasi tentang Paskibraka. Apakah beliau Husain Mutahar itu seorang Ba'alawi? Menurut saya bukan Ba'alawi. Kok berani? Karena saya sudah menelusuri marga Mutahar yang ada di Arab Saudi dan Yaman, itu asli J1, keturunan dari Abbas bin Ali. Abbas bin Ali bin Abi Thalib, tidak ada hubungannya dengan Hasan dan Husain. Orang Arab asli, Banil Muthalib, orang Quraisy asli. Lah, kalau marga Mutahar yang ada di Semarang, ya itu dulu kan pindahan dari Kampung Sayyidan yang ada di Jogja. Ya. Marga Mutahar itu asli Arab. Bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan. Karena kalau Ba'alawi asli itu haplogrupnya G. Kalau nggak percaya, silakan Kang Mas Umar Mutahar Semarang tes DNA kalau berani. Karena apa? Sebagian leluhurnya sudah kami teliti, ternyata marga Mutahar itu asli Arab. Sama seperti Habib Abdullah bin Abdul Qadir yang ada di Malang itu, yang hafal 7 juta hadis itu katanya, Bil Faqih, itu bukan Bil Faqih, Ba'amir, asli Arab. Nah, ada juga Bawazir yang diba'alawikan. Jadi inilah pentingnya kita untuk menerapkan tes DNA. Lah kalau sekelas Dek Najwa Shihab itu 54% ke India dan Bangla, ya Arabnya itu cuma 5%, ya berarti ya bukan orang Arab asli. Karena kita tidak bisa membedakan kalau orang Bangla dan India datang ke Indonesia lalu menggunakan marga-marga Ba'alawi yang berjumlah berapa, sebanyak itu ya kita siapa tahu. Ya, siapa tahu. Nah, masalah Mutahar kan begitu. Itu bukan Habib. Bisa Haji, ya bisa Husain. Kalau saya lihat ada Abdullah Mutahar Semarang, itu dapat isbat itu Syarif. Syarif Raden Abdullah bin Umar Mutahar. Itu Arab asli. Arab asli. Lah, banyak juga di Indonesia ini yang sebenarnya bukan Ba'alawi tapi diba'alawikan. Sama seperti yang saya kasih contoh ini. Jadi Husain Mutahar itu bukan Ba'alawi sebenarnya. Kalau nggak percaya ya silakan, karena Husain Mutahar ini tidak menikah, tidak memiliki anak. Kalau dites DNA itu ya kemana ya Mutahar yang sekarang ada saja. Kiai atau Mas Umar Mutahar Semarang yang biasa ceramah itu, yang bercerita saya berjalan bersama dengan Al-Habib Ja'far Al-Kahf, itu bisa melewati kuburan orang kafir itu. Orang yang sudah mati itu bisa diislamkan oleh beliaunya. Kurang apanya ini? Ini Mas Umar Mutahar ini, yang kemarin hadir di Istiqlal. Nah, ini tolong kepada Romo Kiai Khalwani Nawawi, kepada Kiai Ali Maskur Musa, tolong disuruh milih, ya. Kang Mas Umar Mutahar ini mau ke Jatma atau ke Jatman? Karena beliau ini juga pengurus Jatman dan pengurus Jatma. Lagi piye to ki? Kemarin itu datang ke Istiqlal, ya. Beliau itu sahabat, teman setianya ini, nggak bisa meninggalkan ini di Jatmanya, ya. Jadi Mas Umar Mutahar Semarang, tolong tes DNA. Karena sudah saya lacak, saya teliti, sampai hasil tes DNA saya punya. Marga Mutahar itu keturunan dari Abbas bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. J, enggak G, haplogrupnya. Nah, kalau yang Habib Umar Mutahar
Nah, itu berarti Arab asli tapi diba'alawikan. Atau terkadang India tapi diba'alawikan. Itu juga bisa. Oleh sebab itu pentingnya tes DNA kan seperti itu. Nah, itu. Jadi ini nanti untuk bekal bagi kawan-kawan kita yang selalu diserang misalkan, oh ini loh Habib Hussein Mutahar jasanya. Pret. Oke jasanya, beliau itu asli sopirnya Bung Karno di Semarang, lalu menjadi ajudannya dibawa ke Jogja, dibawa ke Jakarta. Hadi Hussein Mutahar itu nggak menikah sampai umur 88 tahun itu, nggak menikah, nggak punya anak, cuma punya anak angkat 10 kalau nggak salah anak angkatnya itu, nggak menikah beliau. Hussein Mutahar, Mutahar yang menciptakan lagu Syukur itu ya. Syukur itu pertama kali apa bunyinya? Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Nah, dan seterusnya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari merdeka bangsa. Bangsa Indonesia merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Nah, karya beliau. Beliau seorang Arab yang nasionalis, bukan Ba'alawi. Tapi diakuni Ba'alawi. Kalau sekelas Mutahar, lo Imam Bonjol Ba'alawi kok. W.R. Supratman itu lo Ba'alawi. Dia kurang apa nih? W.R. Supratman Wage itu jenenge wong do Wage. Wage jeneng Jawa rek. Kelahirannya itu lahirnya pada pasaran Wage, bukan Legi Pahingpon Kliwon, tapi Wage. Wage Rudolf Supratman iyo dadi Habib kok. Makamnya di Rangkas sebelah jalan itu, sebelah timurnya jalan menuju ke Kenjeran itu. Dari Kapasan ya Kenjeran itu. Wage Rudolf Supratman itu bisa Ba'alawi kok. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu Ba'alawi, iso dadi Ba'alawi kok. Walaupun Kiai Haji Ahmad Mutamakin Kiai Cebolek Kajen Margoyo Sopati itu aslinya bukan Ba'alawi dan duriyahnya tidak mau di-Ba'alawikan, tetapi ada karya tulisan yang ada di Wikipedia atau di catatan mana itu mesti Ba'alawi kok. Siapa yang berbuat itu loh? Kok sih bisa sampai begini lah? Kurang apa hebatnya ya kan? Saya carikan Bung Karno itu sampai Kanjeng Nabi, bisa saya. Coba para pemirsa semua kepingin jadi keturunannya Kanjeng Nabi, tak carikan, bisa. Tak godak-gatik, atuk-matuk, bisa. Jenengan saya Kanjeng Nabi, bisa saya. Sampai Mutahar yang jadi Ba'alawi, bukan. Muhammad Mutahar yang pesawat mundur itu. Lah itu juga yang orang Semarang yang Solo itu ya, yang pesawat bisa mundur itu ya. Iya. Wah yang ganteng-ganteng gendeng. Ya. Muhammad Mutahar. Muhammad Mutahar ya. Dari marga Mutahar itu juga itu aslinya tidak Ba'alawi aslinya. Kalau benar-benar Mutahar loh ya. Tapi non Ba'alawi dekat dengan Ba'alawi akan nyetrum jadi Ba'alawi. Percayalah kami. Ya. Percayalah kami. Pokoknya ada non Ba'alawi dekat Ba'alawi jadi kayak Ba'alawi kesetrum. Contoh yang ini menyalin kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi itu ya, itu aslinya dari marga Ba'adzib, Muhammad Abu Bakar Ba'adzib. Marga Ba'adzib itu lebih mulia daripada marga Ba'alawi Hadromi, tetapi karena dekat dengan Ba'alawi ya dekat dengan Hanifah Latas, Plek, Konco, ya akhirnya tadi melu gendeng. Kalau nggak percaya coba sendirilah. Dekat dengan Ba'alawi pasti akan meniru pola pikir dan perilakunya. Mohon maaf sekali lagi. Lah, termasuk di antara pesawat bisa mundur. Dono Kasino Indro deh. Pesawat terbang sudah take off kok iso mundur mana? Itu Mutahharnya. Tapi Mutahharan atau Mutahhar sing temenanan ya Allah alam, tes DNA dulu. Jadi kalau ada yang tanya nggih, jadi tidak ada. Dulu kita sekolah itu Mutahhar gitu, bukan Habib, enggak ada Habib
Mutahhar Ba'alawi nggak ada. Cuma memang di dalam kitab Syamsud Dhairah, ya Khidmatul Asyirah itu ada, memang marga Mutahhar itu ada. Ada, tapi Mutahhar Ba'alawi sama seperti Al-Haddad itu loh. Al-Haddad itu ada yang Yahudi, ada yang Ba'alawi, ada yang Hadrami. Karena memang pekerjaannya itu sebagai pandai besi, tukang pandai besi. Al-Haddad ya, tukang ngasah arit, ngasah pisau. Itu nama Al-Haddad, untuk menajamkan ya, mentajamkan parang atau pedang itu. Nggih. Mas Ujang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Indur. Mungkin sami-sami lihat matur suwun Mas Ujang. Jadi biasanya Mas Ujang itu orang Pasundan. Ujang, Jajang, ya Yayan, nah itu biasanya mesti orang Bandung, orang Bogor, orang Ciawi itu. Nggih, kalau sama-sama Bhinneka Tunggal Ika. Pak Misno, lo sih nggak bisa ngaji baca Al-Qur'an aja, belepotan pasti isinya lucu, nggih, isinya nanti kita akan bedah setelah hari hanya akan kita bedah semua. Nah ini juga sekilas saja, ini sudah Anwarun Nujum, ini sudah ya seakan-akan seperti judulnya ramal-meramal nujum. Tapi bukan nujum itu, Anwarun Nujum itu cahaya bintang-bintang yang menerangkan tentang tafsirnya Lakot Ja'akum. Jadi tidak jauh dari ya kitab-kitab hikmah. Ya, sudah kami buka tadi kitab Ad-Dairobi, Mujarobat Ad-Dairobi. Nggih. Pak Nuryanto 1 2 3 4, Pati banyak makam dipalsukan, jahat. Oh, ada nggih, Pak Nuryanto. Ya selain Prawoto dan Ngerang, apakah ada lagi? Kalau ada, monggo nanti hubungi kami. Nggih, nanti akan ada. Hubungi PWI LS Pati saja. Nggih. Alhamdulillah Pati sudah mulai mereda. Pati itu berontak tentang PBB itu tidak hanya saat ini, sejak dulu pada masa kerajaan-kerajaan masa lalu itu sudah. Nggih. Pati itu kulino merdeka, sudah dikasih tanah perdikan oleh Majapahit waktu itu. Nggih. Hanin Putri, yang paham hanya bangsa alien Pak Yai. Nggih. Bu Hanin Putri nanti jenengan simak. Nanti kita sertakan kan nggih. Ya, link videonya, isi ceramahnya itu tolong jenengan cari. Saya bingung juga, Bu Hanin Putri. Bingung saya. Karena apa ya, bukan kelas saya. Mungkin ya itu terlalu bodoh saya itu. Mohon seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia umat Islam semua cari nanti cocokkah dengan ayat yang dibacakan oleh beliaunya. 2017 di online. 2017. Saya taruh di deskripsi. Oh gitu nggih. Nggih. Nanti bisa disimak nggih, ini Anwarun Nujum. Al-Munfarid fi khalqihi ma asyrafal khususiyah An-Nabiyul Ummi Al-Habibul Ali Al-Qadri Al-Azimul Jahi wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha min hadratil wajibil wujud. Nah, bahasanya itu bahasa Toreko, bahasa Sufi. Pernah maling nangka, bahasa dong. Bahasa Arab ini nggih. Pak Maryam Along, bos kuburan palsu lagi mulang penggemarnya ya nggih, tapi kadang-kadang terkena gendam itu loh. Bu Maryam Along. Pengaruh gendam itu harus digendam ulang. Karena tidak dengan kesadarannya sendiri. Mulai pertama itu harus meninggalkan rotep-rotep, wirid-wirid, ijazah dari mereka. Caranya, kalau tidak mampu puasa 3 hari, berturut-turut niat puasa, hajat lah, supaya bisa netral jiwanya. Suatu saat nanti akan diadakan ruwat nasional ya, untuk membersihkan energi-energi bekas gendaman itu. Pak Kodrat, yang mereka sembah dengan sebutan Rabbi adalah para ulama Yahudi. Rabbi itu kan bahasa Arab sebenarnya, bahasa Abrahamik, Ibrani dan Arabi. Rabbi, jadi bahasa Ibrani ya serumpun, sama seperti bahasa Melayu dengan Indonesia ya serumpun, bahasa saudara. Rabbi itu ya Nikah. Hah? Nikah rabi. Nek rabi wong Jawa menikah. Kawin. Wis rabi dah, menikah, kawin. Rabi iku ngingoni, memperhatikan, nanggung, itu Rabbi. Lah murabbi, orang yang menanggung santri muridnya itu loh. Murabbi ruhina. Berarti biasanya seperti itu bahasa-bahasa Torekoh atau Sufi. Murabbi ruhina, orang yang selalu menjaga, memelihara ruh saya. Nah, murabbi ruhina. Kalau Rabbi Yahudi itu berarti ya imam
imamnya orang Yahudi, pendeta, atau kiainya, ulamanya. Nggih, nggih bisa seperti itu nggih Pak Kodrat. Bisa rabi, nggih, rabi. Pak Aziz, Mukibin ya pura-pura nggak tahu Pak Yai. Oh, sudah di mungkin ya itu tertutup nggih. Biasanya tertutup itu. Kesadarannya itu tertutup. Oleh sebab itu hubungi Pak Yai Nur Rahmat Asmawi dari Jepara kalau bisa. Untuk memproses cuci otak ulangnya biar bersih, diinstal ulang. Nggih. Pak Ribut Wijaya, namanya ilmu nemu, salah dengar Pak baca kitab ya begitu ya. Tapi ada Ustadz Sani Uya membelanya, nggih. Sebenarnya Desani itu berkali-kali itu ngece saya. Sudah saya ya nggak apa-apa lah namanya ya santri. Lawang gurunya Gus Alek ya dari Genggong itu Zainul Hasan itu bela kita kok. Ini ada santri mungkin dapat bayaran berapa itu loh. Nanti kalau misalkan saya sampaikan kelas-kelas yang tinggi yang dia tidak memahaminya, saya dikatakan Wahabi, gitu loh. Senjata Wahabi. Padahal ketika saya tanya Wahabi itu apa, Wahabi itu apa, itu loh. Saking bencinya dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, ya Albani itu bencinya itu seakan-akan sudah mendarah daging ya sampai memori otaknya. Jadi bencilah segala sesuatu sekedarnya, cintailah segala sesuatu juga begitu seadanya. Jadi tolong ya masih santri lah beliaunya itu, masih santri. Jadi perlu belajar lagi. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak kogelan, nggak sakit hati. Nih, jadi ya ini dibela kayak apa silakan diikutilah. Doronya itu diikuti coba seperti apa. Kita tidak mana yang normal-normal saja pemahamannya dan amaliyahnya gitu. Kalau misalkan saya melarang Rotib Al-Haddad, Simtudur itu karena saya punya dasarnya. Dan dasar kita itu saya bagikan kepada semuanya, tidak saya tutupi untuk diri saya, tidak. Ya, kenapa? Coba jenengan baca kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Itu yang mengarang adalah yang mengarang Simtuduror juga. Isinya halu-halu saja. Sama seperti di Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah itu ada keterangan tentang rantai emas dan baskom emas yang turun dari langit di atas kepalanya Habib Umar Muhdor, dan termasuk ada yang gerayah-gerayah payudara. Itu ada di Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah karya dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtuduror. Saya melarang karena ada dasarnya. Kalau karya-karyanya jenengan amalkan semua, ya akan mengikuti tidak jauh beda. Guru kencing berdiri, ya murid akan kencing kencang berlarinya, gitu loh. Nggak hanya kencing berlari, kencing kencang berlarinya, gitu loh. Ada alasannya. Bolehlah silakan Wirdul Latif, Simtuduror, Rotib Al-Haddad misalkan diamalkan oleh Ba'alawi, nggak apa-apa. Tapi kalau bagi Nahdiyin yang sudah terkadung terbiasa Rotib Al-Haddad, dirubah tawasulnya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi sultanul auliya il arifin Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani wa usuli ya furi muridi wa ahli baitihi wa ila hadratir ruhi Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifai lahumul Fatihah. Enggak apa-apa. Walaupun redaksi Rotib Al-Haddad itu sama, tapi bukan Rotib Al-Haddad, Rotib Ar-Rifai saja. Redaksinya sama. Nggih, begitu nggih. Alasan itu hum pimba. Hum pimpa alaihim gambreng gitu nggih. Sumpah parah begini jadi ulama tembele. Nggih. Pak Mario Akbar, bagaimana mau nyanyi ilmu Habib Yai? Lah baginda Nabi aja belajar nahwu pada Habib. Nggih. Kanjeng Nabi belajar nahwu itu ada di dalam kitab karya dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtuduror yang dikholi setiap tahunnya di Solo. Yang hadir itu 800 juta ini loh Pak. Kenapa saya melarang itu loh? Bahkan itu sampai live streaming di Surabaya, sampai Yaman Khadromat Tarim Surabaya live streaming dengan Habib Ali ini. Sama-sama halunya. Sama-sama halunya Pak Mario Akbar. Nanti belajar nahwu juga. Nanti Kanjeng Nabi, sahabat Ali, sahabat Hasan itu belajar nahwu. Ya.
belajar nahwu juga sama mereka. Pak Solahuddin Maksum, mungkin banyak kiai ustadz tapi diem aja takut nggak dimasukkan ke surga sama Habib gitu tadi. Ada dawuh dari Habib ditiru hampir semuanya, mayoritas. Naziruhu wa naziru nazirihi fil jannah. Orang yang melihat wajahnya Habib dan melihat wajahnya orang yang melihat wajahnya Habib fil jannah. Oleh sebab itu kalau Habib itu acting ya, foto-foto ya, di Shopee kan dijual nggih. Foto Habib kan ada nggih, 15.000, 20.000. Oh, jadi tuku. Karena apa? Ada dawuh mereka, naziruhu wa naziru nazirihi fil jannah. Pasang foto Habib di rumahmu. Pandanglah ya fotonya itu, kamu akan berada di surga. Senyumnya, wah cucu Nabi kita. Ini main gendam itu loh, main hipnoterapi itu. Jangan percaya. Bagi orang yang sudah hidup ya, basirohnya ya enggak mungkin melihat wajahnya Habib Umar bin Hafid itu aja melengos kok. Ini ada berita kan Mbok Alpa meninggal dunia ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ada berita seperti itu. Berikutnya Pak Ahmad Badali. Itu bacaan wali sedunia, belajar sama jin. Nggih, lah itu Pak Ahmad Badali. Saya itu enggak kelasnya. Jenengan mungkin ya enggak kelasnya, jauh jenengan itu. Kalau namanya sudah kelas super wali itu enggak bisa disalahkan. Punya ayat sendiri itu bukan karpe dewi. Gus Haji Jazuli MH. Hadir ya, semoga sehat dan berkah selalu. Alhamdulillah matur suwun Gus Haji Jazuli LCMH. Ini tuan guru. Ini beliau nanti bersama dengan saya akan segera menulis kitab karya ya, karena sudah secepatnya dibutuhkan oleh semua. Pimbang. Terima kasih Gus Haji Jazuli LCMH. Saya tadi baru omong-omong dengan beliaunya Gus Haji Jazuli ini tentang penemuan rantai emas dan baskom dari langit itu ada di dalam kitab apa saja. Selama ini yang saya temukan kan Ta'tirul Anfas sama Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Tetapi di Tanwirul Aghlas itu karya ya hampir sama seperti daun-daunnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tetapi oleh Gus Ajir Ubaidillah itu menyebutkan rujukan referensinya dari Tanwirul Aghlas. Saya cari kemana-mana itu berupa manuskrip bentuknya. Belum ketemu juga. Karena nanti akan saya temukan kalau sudah ada 3 kitab yang mencantumkan sebuah khurafat atau karamat, maka cerita ini akan menjadi mutawatir. Tanwirul Aghlas, Ta'tiril Anfas, dan Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Saya sekalian lengkapkan 3. Kemarin kan saya menyampaikan 2, guys. Sekarang saya tunggu kenapa kok tidak kita bahas malam hari ini tentang karomah rantai yang turun dari langit Habib Umar Mudor atau Al-Hamid itu, atau Habib Husain bin Abu Bakar bin Salim itu. Nah ini kita akan tunggu ya. Saya masih memutolaahnya dengan beliaunya Gus Haji Jazuli ini. Pak Halidi Budiman, beli Pak Ngasiman sudah Pak Devano RM0 juga gaco. Pak Jumaati Option. Sehat selalu Kiai bersama keluarga, amin matur suwun. Terima kasih amin Bib Joko Nur. Kita Jazuli biasanya habis ini langsung live streaming juga nggih. Pak Agus Sutrimo hadir ini monggo nggih. Pak Muhajir semangat ya nggih, monggo siap. Nggih. Akhlis Faza mau tanya Pak Yai, kalau infak masjid digunakan untuk acara Maulid Nabi melalui Irmas ya, Ikatan Remaja Masjid nggih, boleh enggak Yai nggih? Kas masjid, infak masjid itu untuk kemaslahatan masjid. Kalau untuk Maulid Nabi, tapi peringatan Hari Besar Islam, ya, itu juga bagian daripada untuk memakmurkan masjid, bisa juga, tetapi usahakan jangan dulu. Adakan panitia khusus Hari Besar Islam, peringatan Maulid Nabi, cari dana sendiri. Karena untuk urusan masjid ini untuk kebersihan dan kemaslahatan masjid meliputi ya mungkin beli pel-pelan, bayar tukang azan, muadzin ya, tukang bersih-bersih masjid dan lain sebagainya, khotibnya bisa juga untuk kemaslahatan. Tapi jangan semuanya, jangan ditanggung semua. Adakan buatlah proposal khusus tentang acara peringatan Hari
Islam saja dulu. Nggih, nanti kalau kurang bisa ditambahi sebagian dari kas masjid itu. Nggih. Begitu genetik Yahudi bukan cucu Nabi. Galih li Pekalongan dari Pak Mario Akbar. Nggih, alhamdulillah. Pak Sugeng Haryanto, Pak Lutfi kok jika dikoreksi banyak salahnya ya Pak ini. Nggih, salah saya yang salah Pak Sugeng Haryanto. Nggih, saya yang salah, bukan kelasnya. Sekarang kami akan membacakan tulisan panjenengan selang-seling yang jenengan tulis di siang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak X41, salam para tuan guru yang mulia, Bang Admin, Ganteng Pak Yenur. Adakah perintah Al-Quran Al-Hadis kepada muslim-muslimah untuk bermadhab? Bermadhab itu sebenarnya ya tidak ada ya sebelum adanya perkembangan realita di dunia. Karena permasalahan saat itu tidak sama seperti saat ini. Kalau bermadhab itu bagian daripada mencari jalan menuju kebenaran sesuai dengan Al-Quran, hadis, ya, maka bermadhab itu bisa dikatakan wajib. Tapi madhab bukan madhab nama, tapi madhab ajaran Muhammadiyah secara umum. Torekoh ya Muhammadiyah, ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, dulu madhab-madhab itu kan pecah. Ada madhab sunnah, ada madhab syiah, ada madhab murjiah, mu'tazilah, dan bahkan ada madhab khawarij. Metode dalam memahami dan mengamalkan kitab suci dan hadis Nabi itu beda-beda. Jadi kalau sekarang misalkan kita bermadhab itu ya untuk mengharmonisasikan perbedaan itu. Misalkan kalau menurut Imam Hambali begini, Imam Syafi'i begitu. Jadi nanti ada, oh kalian ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i, ya ini. Berarti membasuh telinga itu enggak ada. Yang ada itu mengusap telinga itu sunnah. Begitu. Ya. Kalau berbicara tentang mazhab, ya menurut Imam Malik begini, Imam Hambali fardu atau rukun tergantung. Karena memang telinga itu bagian daripada roksun. Nah, ini harus diterangkan. Ini namanya mazhab. Apakah wajib? Tidak wajib sebenarnya. Yang wajib itu ya sesuai dengan Al-Quran, hadis, kalau menurut Ahlus Sunnah ya ijma' dan qiyas. Lah ijma' dan qiyas itu kan termasuk bermadhab. Kalau menurut pemahaman kami, kalau di Indonesia ini, ya misalkan bisa dikatakan madhab organisasi, ikut Muhammadiyah, apa ikut Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, atau Al-Irsyad. Ya macam-macam. Termasuk LDII itu juga madhab. Corak dari pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, itu namanya madhab. Metode, manhaj, jalur jalan, lajur yang ditempuh oleh abid atau salik atau murid atau muslim atau mukmin atau muhsin, itu namanya madhab. Nah sebenarnya nggak perlu sebenarnya, cuma karena pemahaman loh, kita harus Quran. Lah Quran itu ya multi tafsir. Hadis itu ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang hasan, ada yang ahad, ada yang mutawatir, ya, ada yang tidak la aslalah, nggak ada sumbernya sama sekali, ya, alias asadul maudhu, ya, itu juga bisa. Begitu, Ini Pak X41. Ideologi Pancasila bisa dikatakan mazhab juga, ya bisa. Mazhab khilafah ala Pancasila itu sudah benar. Jadi kita tidak perlu mendirikan negara khilafah seperti HTI. Jadi Gus Nur, GN 13 itu nggak perlu khilafah. Ya semua ini khilafah, semua khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setiap manusia itu menjadi khalifah terhadap dirinya sendiri, menjadi pemimpin bagi keluarganya, orang-orang di sekitarnya. Pancasila, demokrasi Pancasila itu sudah khilafah. Jadi khilafah itu bermacam-macam. Jangan khilafah ala manhajin nubuwah seperti Timur Tengah. Ya beda-beda. Beda-beda. Kita ini sudah khilafah. Cuma perlu diperbaiki ya. Sekarang khilafah ala manhaji siapa? Manhaji siasah saja atau manhajin nubuwah. Lah ini kita pelajari, ternyata kekurangannya di Indonesia ini, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kama qala Abah Haji Roma Irama. Lah ternyata mazhab demokrasi Pancasila ini perlu dibenahi. Kekurangannya di mana? Oh, perlu mengadopsi sosialis. Karena sosialis ini sifatnya memajukan semua.
menikmati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggih, begitu Pak X41 bisa. Mazhab Pancasila itu juga bisa. Oleh sebab itu zaman Pak Harto itu ada aliran ketuhanan yang Maha Esa kok. Itu agamanya Pak Harto itu dulu pertama-tama begitu. Baru akhir-akhirnya seneng tahlilan itu kan ya baru akhir-akhir saja. Dulu itu ada mazhab kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, begitu. Pokoknya percaya karo Gusti Allah gitu. Itu juga karena di dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya berarti itu mazhab dalam bernegara. Lalu dilengkapi dengan beragama, kan begitu, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nggih. Pak X41, nggih, matur suwun Pak X41. Pak Huda PKL, yang membahasa Arabkan kitab tersebut pasti bukan LBY, tapi santri yang jadi mukibin jongosnya. Santri tersebut pasti tidak memperoleh royalti dari membahasa Arabkan dan menuliskannya. Nggih. Kitab Anwarun Nujum ini bahasa Arab. Nanti suatu saat akan diterjemah ke bahasa Indonesia. Suatu saat begitu, dan nanti akan dipasarkan ya, di launching ke setiap pesantren-pesantren yang ada. Itulah kan hebat. Orang yang dulunya pada waktu masih hidup biasa saja, setelah meninggal dunia luar biasa. Bukan biasa di luar, luar biasa. Sama seperti Habib Ja'far Al-Kaf Kudus itu di Ploso Jati itu. Luar biasa. Karena apa? Dikeluarkan kitab manakibnya. Terus disampaikan pada setiap hallnya. Wah, biasa di luar. Luar biasa. Nggih, begitu Pak Huda PKL. Nggih. Pak Wijaya Kusuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Kiai. Setahu saya, jika kita dekat dengan Pak Alawi, resikonya kita jadi oon ilmu dan miskin. Kita dibodohin, jadinya kibin. Jika kita kaya didawir, jika kita pintar ilmu dimanfaatin buat tameng. Nggih. Nggih, leres panjenengan Pak Wijaya Kusuma. Oleh sebab itu para saudara-saudari semua di seluruh Indonesia dan dunia, ayo sing hati-hati. Ya, benar Bhinneka Tunggal Ika, tetap benar. Ya, benar. Tetapi jangan terlalu dekat dengan mereka, berlebihan. Nanti dikompor-kompori dengan propaganda yang menciptakan lambang negara burung Garuda adalah Al-Habib. Al-Habib Hamid Sultan Hamid Al-Qadri Ba'alawi. Yang menciptakan, yang mengusulkan bendera merah putih adalah Sis Al-Jufri Ba'alawi. Lagu 17 Agustus itu juga Ba'alawi. Mutahar itu Habib Al-Alawi. Yang mengusulkan hari Jumat 17 Agustus 45 itu juga Habib Ali Kuitang. Sopo nih? Ini propaganda. Kalau kita dekat dengan mereka, ya percaya saja, wong disampaikan setiap saat terus menerus. Ya, karena apa? Kebatilan yang dipropagandakan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena sering kali didengar terus. Sama seperti ya, mohon maaf kawan-kawan saya di Nasrani, sejak lahir cengar yang didoktrinkan itu Yesus, Nabi Isa itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Ya maka selamanya ya begitu. Kecuali mendapatkan hidayahan, penyadaran. Itulah namanya kemampuan daya tampung, daya terima otak memori kita umat manusia itu polos. Jiwa kita itu polos. Tergantung siapa dan apa yang dimasukkan ke dalam memori umat manusia itu. Nggih, Pak Wijaya Kusuma. Sego pecel, cemlorot lintang, tak mungkin dikarang oleh beliau. Nggih. Anwarun Nujum itu bisa dibahasa Jawakan cemloroti lintang. Yen ing tawang ana lintang nujum. Nggih. Cangon. Nggih, sego pecel. Nggih. Tak mungkin dikarang oleh beliau. Pasti itu pakai tim. Isinya nggak jauh sama Cahaya Nusantara yang diarabkan. Nggih. Ini Cahaya Nusantara ini kalau diarabkan ya nanti seperti yang dikarang Al-Idhar, kitab karya dari ulama Fat'ak dari Yaman itu. Bahasanya beda nggih. Pak Supriyanto, Tuban derek nyimak ngos Pak Yai Nur Hya Mukitan Sahib Pinrengan amin matur suwun monggo Pak Supriyanto dan Tuban. Hanin Putri, beliau kelas rudal Pak Yai, kelas petasan bukan kelas bom-boman nggih. Nggih.
Pak Mas Anom, Kiai, dengar-dengar Bupati Tuban akan melakukan investigasi langsung ke makam Sunan Bonang terkait makam yang dibaalawikan. Gimana kejelasannya ya Matur Suwun? Nggih, nggih leres Pak Mas Anom. Bupati Tuban sekarang kan masih muda ya. Masih muda beliaunya. Jadi termasuk tanggap lah. Semoga saja diteruskan prosesnya. Dikira kami ini melakukan fitnahan. Kami sudah memiliki foto tahun-tahun lama dan video jenengan bisa melihat 14 tahun yang lalu ada YouTube juga jenengan ketik searching makam Sunan Bonang Tuban lawas keluar semua. Terus sekarang bentuknya ada jejer-jejeran itu. Mau ditipu kayak apa zaman sekarang sepodo pinter apa mau ditipu nggak bisa. Jadi silakan mempropaganda kayak apa. Nggih, nanti kalau Bupati Tuban ya jangan gara-gara dapat PAD ya pemasukan pendapatan asli daerah Tuban hanya berapa juta tapi mengorbankan sejarah bangsa. Nah, ini mumpung Menteri Kebudayaan kita Mas Fazlidzon ini termasuk kawan kita, kawan dekatnya Haji Roma Irama, kawan dekatnya Raden Syarif Rahmat, Raden Kiai Joko Samad dan lain-lainnya bisa langsung terjun ke lapangan. Cagar budaya kok bisa dirubah seperti begitunya itu bagaimana? Nah, ini karena sudah dikode sama admin, closing statementnya adalah bahwa kitab Anwarun Nujum fi tafsiri laqad ja'akum ini masih belum selesai. Nanti kalau sudah selesai biasanya akan dimunculkan setelah yang bersangkutan meninggalkan dunia. Biasanya sama seperti kitab-kitab karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pada waktu beliau masih hidup itu tidak berani memelokoto beliaunya. Setelah beliau wafat, dipelokoto, difitnah. Karya Risalatul Mu'awanah, karya Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semua Alwi Al-Haddad semua. Sampai wasafinul linajatida ahlul baitil mustafa turi di dalam diwan Al-Imam Al-Haddad, padahal itu rampasan dari qasidanya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Luwih diwan Ad-Daibai daripada Al-Haddad ini. Insya Allah nanti kalau sudah keluar ya futuh semua akan kita bedah dan kita bredel isinya seperti apa. Pasti tidak jauh dari kebiasaan leluhurnya. Semoga saja Habib Lutfi bin Yahya menyadari ya kembali kepada jalan yang benar, dan diantaranya saya berpesan kepada Ketua Jatman, tolong ya Habib Umar Mutahar ini dipilih-milih salah satu Jatman apa Jatma itu aja yang tegas. Karena di Istiqlal, beliau Kang Umar Mutahar ini datang ke Istiqlal Jatma. Kok menjadi pengurus Jatman? Itu bagaimana? Mutahar, Husain Mutahar, Mutahar, bukan Ba'alawi. Kalau mau adu data, silahkan. Kami sudah memiliki hasil tes DNA-nya marga Mutahar itu dari Abbas bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kita sudah megang semuanya. Jangan memba'alawikan yang bukan Ba'alawi, dan jangan mengaku Ba'alawi yang bukan Ba'alawi. Sebaliknya, nggih, Wali Songo bukan Ba'alawi, jangan diba'alawikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami sudah sertakan manuskrip kitab Anwarun Nujum ini, cover dan 1 halaman saja. Begitu juga nanti link video tentang isi ceramahnya beliau Al-Habib Maulana Lutfi bin Yahya bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya juga kami sertakan untuk dikaji bersama. Demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan, khususnya kepada Al-Mukarram Habib Lutfi bin Yahya. Mohon maaf, ilmu saya terbatas, masih rendah, masih bodoh. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab,
Sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.